Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya kali ini, di video Learning Jurnal Teknik Produksi Film. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait presentasi dari kelompok 2 yang membawakan judul terkait dengan kiat-kiat pembuatan film, yang di dalamnya ada membahas unsur-unsur dalam pembuatan film, apa saja divisi dalam pembuatan film, lalu ada apa itu mise en scene, apa itu sinematografi, bagaimana editing yang baik untuk film, lalu suara dan dalam unsur pembuatan film. Kita bahas satu-satu di video kali ini secara singkat saja ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu unsur-unsur pembuatan film. Nah, dalam unsur-unsur pembuatan film itu dibagi menjadi dua. Ada unsur naratif dan ada unsur sinematik. Yang pertama, unsur naratif yaitu memiliki definisi suatu rangkaian peristiwa yang saling terhubung dan diikat oleh logika sebab akibat kausalitas yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu. Naratif diartikan sebagai elemen atau sumber daya yang perlu diproses. Nah, dalam unsur naratif dibagi menjadi 3 bagian: pendahuluan, pertengahan, dan penutup. Ya. Kita bahas satu-satu, yaitu ada plot atau alur. Nah, dalam unsur naratif itu ada plot dan alur, teman-teman. Apa sih plot dan alur itu? Nama serangkaian peristiwa disajikan secara audio maupun visual dalam film disebut dengan plot. Lalu alur atau plot merupakan urutan peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita rekaman menyangkut apa yang terjadi sesuai dengan keinginan dalam pembuatan film. Nah, itu teman-teman. Lalu yang kedua ada tokoh. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya tokoh itu apa. Jadi tokoh itu karakter gitu, orang-orang yang ada dalam pembuatan film gitu ya. Yang ketiga ada konflik, teman-teman. Konflik merupakan salah satu bentuk pertentangan alami yang terjadi antar individu atau kelompok karena adanya perbedaan keyakinan, sikap, kepentingan, dan nilai. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang didasari oleh pertikaian, perselisihan, pertentangan pada sebuah film. Seperti itu, teman-teman. Yang keempat ada latar atau setting. Setting adalah keseluruhan latar dengan properti. Di sini properti ialah megala sesuatu yang tidak tergerak gitu ya. Misalnya pintu, kursi, jendela, meja, lampu, pohon dan sebagainya. Itu setting, teman-teman. Memiliki fungsi sebagai petunjuk ruang dan waktu untuk membagikan informasi dalam film. Tujuan dalam film dapat berisi fisik maupun non fisik ya. Unsur yang kedua yaitu unsur sinematik, adalah cara mengolah unsur naratif. Pada teknik pembuatan film masuk ke kategori unsur sinematik. Unsur sinematik ialah teknik pada pembuatan sebuah film. Unsur sinematik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mise en scene atau semua hal yang terdapat di depan kamera. Yang kedua ada sinematografi, perlakuan terhadap kamera dari film serta berhubungan antara kamera dengan objek yang diambil. Yang ketiga ada editing, teman-teman. Editing memungkinkan bagi editor untuk menggabungkan beberapa shoot berbeda untuk membagikan cerita di dalam cerita baru gitu ya. Yang keempat ada yang namanya suara gitu, segala hal yang dapat didengar gitu kan, suara itu. Nah, divisi pembuatan film. Wah, udah 3 menit kita membahas soal divisi ya teman-teman. Divisi pembuatan film itu ada banyak. Ada produser, ada asisten produser, ada co-producer, ada sutradara, ada asisten sutradara, ada penulis naskah, ada sinematografer, ada asisten kamera, ada penata artistik atau produser desainer, ada editor, dan ada komposer, teman-teman. Nah, itu divisi pembuatan film ya. Selanjutnya ada mise en scene. Apa sih itu? Nah, mise en scene memiliki arti putting in the scene yang berasal dari kata Prancis. Mise en scene merupakan salah satu unsur yang penting terdapat dalam elemen sinematik yang terdapat dalam pembuatan film. Unsur tersebut sangat penting diperhatikan agar film produksi dapat memberikan kesan menarik, dramatis di setiap alur cerita. Setiap film yang diproduksi, para sineas satu terlebih dahulu memiliki secara matang mise en scene yang ingin diterapkan dalam film tersendiri atau film yang akan diproduksi gitu ya. Yang keempat ada sinematografi, sesuatu yang tidak terlepas dari bentuk sejarah gitu ya. Sinematografi sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada bawah sinematografi terdiri dari 2 suku kata, sinema dan grafi, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinema yang berarti gerakan dan grafi yang berarti tulisan. Jadi sinematografi adalah menulis dengan gambar yang bergerak gitu ya.
Oke, selanjutnya ada unsur-unsur dalam sinematografi. Unsur utama ada visual. Unsur utama meliputi visual gerak, audio, dan jalan cerita. Lalu ada unsur penunjang, ada setting, properti, efek. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya kita membahas editing, teman-teman. Selain editing itu merupakan sebuah kegiatan yang melakukan penggabungan antara beberapa shoot atau gambar atau video, lalu hasilnya digabungkan untuk menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Editing juga merupakan kegiatan merapikan dan membuat suatu tayangan yang berguna serta lebih baik jika nantinya ditonton, gitu ya. Jadi pembuatan film tuh banyak sekali unsur-unsurnya, gitu ya. Metode editing ada continuity cutting, ada dynamic cutting, teknik editing film mulai dari parallel editing, ada cross editing, contrast editing, montage and trope, yakni sistem editing mempergunakan simbol atau lambang, gitu ya. Jenis-jenis editing, teman-teman, ada editing continuity, editing kompilasi, lalu ada editing kompilasi dan continuity, jadi menggabungkan di antara continuity dan kompilasi. Lalu ada editing dan komposisi. Lalu selanjutnya ada suara, teman-teman, unsur yang terakhir ya. Suara dalam film terdiri dari beberapa bagian yang berperan dalam menciptakan pengalaman audiovisual yang kaya dan berkesan. Jadi berikut adalah beberapa penting dalam suara, dari suara, gitu ya. Ada dialog. Nah, masa film itu harus ada dialognya, teman-teman, biar asik, gitu ya. Dialog itu suara yang diciptakan oleh karakter atau tokoh dalam film. Ada musik, teman-teman. Musik dalam film berperan sebagai menciptakan atmosfer yang meningkatkan emosi dan memperkuat suasana dan pesan naratif. Ada efek suara, teman-teman. Ini untuk memperjelas, gitu ya. Suara diciptakan secara khusus untuk menambahkan dimensi-dimensi taktis dan realistis di dalamnya. Suara lingkungan, ambient sound, jadi kayak suara-suara alam, gitu ya, teman-teman ya. Suara lintas keramaian atau suara objek-objek di sekitar, gitu. Nah, itu efek-efek suara. Ada suara naratif, teman-teman, melibatkan penggunaan suara untuk menceritakan cerita atau menyampaikan informasi yang penting bagi penonton, gitu ya. Selanjutnya ada tentang hubungan suara dan gambar dalam film dan televisi, gitu ya. Hubungan waktu dan juga unsur-unsur dalam film. Ada speech atau percakapan, ada musik, ada efek suara, ada ambience. Nah, itu semua unsur-unsur dalam pembuatan film juga, teman-teman. Nah, mungkin kita bahas satu persatu, sudah dibahas tadi ya. Kita sudah ulik bersama terkait unsur-unsur pembuatan film, sangat banyak sekali. Lalu ada divisi-divisi dalam pembuatan film juga sangat banyak sekali, teman-teman. Maka untuk itu, ketika kita membuat film, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.